Baik, melanjutkan tema membangun komitmen dalam diri sepanjang bulan Februari ini. Siapa yang dengan cepat dapat menyatakan dari minggu pertama sampai hari ini semua tema dengan benar? Ada? Kecuali yang dari Purwokerto nggak ikuti. Dari jemaat di sini. Waduh, lewat 100.000. Pertama, membangun komitmen untuk beribadah. Minggu kedua, membangun komitmen untuk berdoa. Yang ketiga, membangun komitmen untuk melayani. Dan hari ini terakhir, membangun komitmen dalam memberi. Wah, bahaya nih. Ya, ini yang paling berat dari semua kayaknya. Saya juga heran kenapa bagian saya yang paling berat. Ya, saudara, kita akan belajar latar belakang bagaimana Alkitab mengajarkan kita pentingnya memberi. Sekali lagi, kalau bukan karena memberi, kita nggak ada di dunia ini. Kekristenan nggak ada di dunia. Allah memberi dirinya menjadi manusia. Itu alasan utama mengapa kekristenan identik dengan pengajaran keyakinan yang dipenuhi dengan sikap hati memberi. Kitalah yang harus lebih banyak melakukan ataupun terlibat di dalam memberkati dibanding kepercayaan yang lain. Kenapa? Karena kita yang duluan menikmati anugerah Allah dalam hidup kita. Oke? Nah, ayat pengantar kita Kejadian 22, 9 sampai ayat yang ke-10. Waktu Abraham pertama kali akhirnya diuji oleh Tuhan. Kalau saudara baca perikopnya, LAI memberi catatan di situ Abraham diuji. Ya, artinya saat Tuhan mengerjakan itu hanya tes. Tapi saat itu dilakukan, Abraham nggak tahu kalau itu tes. Kita baca sekarang karena sudah dikasih judul, ya, Abraham diuji. Tetapi pada saat Abraham mengalami itu, dia nggak tahu sama sekali kalau dia lagi dites. Sering Tuhan mengerjakan hal yang sama dalam hidup kita, tetapi Tuhan nggak ngomong, ya, Lambert, kamu lagi tak tes ya. Kalau dia ngomong, saya pasti keluar, mempersiapkan diri. Oh, ini cuma tes, ya. Tetapi sayangnya Tuhan nggak ngomong, sama seperti waktu itu Abraham. Tuhan nggak ngomong kalau dia lagi melakukan tes, ya. Abraham menunggu 25 tahun untuk mendapatkan Ishak, sama, ya. Sarah juga menunggu 25 tahun. Begitu dapat the one and only, diminta sama Tuhan. Dan dimintanya nggak main-main, untuk dipersembahkan. Apa kata dasar dari persembahan? Halo? Sembah. Jangan pernah datang menyembah dengan tangan kosong. Karena dasar kata persembahan itu sembah. Waktu kita mau datang menyembah Tuhan, Alkitab mengajar jangan dengan tangan hampa. Ya, walaupun dalam bahasa Inggrisnya berbeda, ya, worship sama offering itu beda. Tetapi dalam bahasa Indonesianya menarik. Kaitan antara memberi dan menyatakan kekaguman penyembahan ternyata sama. Ya. Nah, hari ini kita lihat bagaimana Abraham diuji dan dengan tenang. Ya, saya yakin Alkitab tidak mencatat dia lagi galau, tetapi dia mengerjakan semua dengan tenang. Dia pagi-pagi keluar, menyiapkan kayu dan membawa keledai dan akhirnya mengajak Ishak untuk pergi ke Gunung Moria untuk dipersembahkan. Di perjalanan pun dia tidak bisa menjelaskan secara langsung. Sampai di titik terakhir, Ishak bertanya, "Bapak, ini semua sudah tersedia. Mana dombanya?" Akhirnya nggak pakai bicara, Abraham ambil tali dan ikat anaknya sendiri. Saat itulah baru Ishak sadar, oh, aku toh dombanya. Saudara, kalau kita baca, Ishak bukan anak kecil saat dia melakukan itu. Ya, dia bukan umur 14 tahun lagi, lebih dari 14 tahun. Karena itu dia kuat untuk memikul kayu api yang nanti akan dipakai untuk membakar dirinya sendiri.
naik ke atas gunung dan membantu ayahnya menyiapkan semua. Artinya sebagai seorang laki-laki dewasa, kalau dia mau memberontak dan melawan, bisa apa tidak? Bisa, sangat bisa. Tetapi dia begitu taat kepada papanya. Seperti papanya taat kepada Tuhan. Ya. Dia nggak ngelawan waktu diikat dan dia tahu, oh ternyata akulah dombanya. Ya, taruh di atas mezbah. Dan Abraham sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyembelih anaknya tersebut. Gambar ini melihat dia nggak ragu-ragu, saudara. Ya, kalau ini difilmkan, wah, dan sudah difilmkan, luar biasa. Artinya sampai detik dia mengangkat pisau, dia nggak tahu kalau dia lagi dites. Ya, kalau Tuhan terlambat ngomong seperti WL terlambat kode, ya selesai bisa. Ya, begitu tangannya mau turun, suara Tuhan terdengar. Abraham, ya, lepaskan pisau di tangan. Dan Tuhan menyatakan, hari ini aku mengetahui betapa engkau mengasihi aku. Engkau tidak ragu-ragu untuk menyerahkan anakmu yang tunggal bagiku. Apa yang paling berarti bagi saudara? Ini sudah yang paling berarti bagi Abraham, anak tunggal yang ditunggu 25 tahun dan diminta. Adakah yang paling berarti dalam hidup Bapak Ibu hari ini? Kalau hari ini Tuhan mau yang berarti itu Dia ambil dari hidupmu, siapkah engkau memberikannya bagi Dia? Abraham penuh ketaatan. Karena itu memberi yang terbaik bukan masalah sesuatu yang ada pada kita, tetapi sikap hati kita terhadap perintah Allah, kehendak Allah. Bagaimana kita mau sungguh-sungguh mentaatinya? Nggak mudah, saudara, nggak mudah. Tetapi waktu Abraham mentaati, akhirnya Allah menyediakan pengganti. Tetapi yang penting bagi Allah, Dia tahu Abraham sungguh-sungguh mengasihi dia. Ya, dia nggak ragu-ragu untuk melangkah. Keseringan kita ragu-ragu karena kita mengkhawatirkan pertolongan Allah dalam hidup kita. So, bagian pertama menyatakan yang terbaik, yaitu dengan sikap hati ketaatan. Bagian kedua, ya, penuh dengan pengorbanan. Kisah di 2 Samuel 24 ayat 24, bagaimana akhirnya Daud ya ingin mempersembahkan sesuatu dan dia pergi ke sebuah ladang dan menyatakan bahwa dia ingin ya membakar korban bagi Allah dan membangun mezbah di sana. Ya, dikatakan di situ di dalam 2 Samuel 24 ayat 24, tetapi berkatalah Raja kepada Arauna, ya, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Arauna ini rakyat biasa. Ini kita bicara kerajaan ya saudara, bukan bicara negara republik. Kalau negara kerajaan, seluruh wilayah yang ada di dalam kerajaan itu milik siapa? Milik raja. Saudara tahu kerajaan Inggris? Inggris itu kerajaan. Seluruh lahan, kekayaan apapun yang ada di wilayah United Kingdom itu milik Ratu Elizabeth. Titik. Dia nggak butuh untuk minta kalau dia perlu. Tinggal ambil. Kenapa? Dia pemiliknya. Anak cucunya yang melanjutkan. Rakyat numpang hidup di situ. Ini yang terjadi dengan Daud. Ya. Dia datang kepada Arauna, tetapi dia ingin membawa persembahan kepada Tuhan, bukan dengan tangan hampa, tetapi dia mau beli tebus tempat itu untuk membangun mezbah bagi Allah. Walaupun Arauna dengan nggak enak, loh Raja, kamu ambil gratis aja saya kasih kok, ya. Kamu mau aja saya kasih gratis gitu loh ya. Bahkan kehormatan kalau lahannya dipilih oleh raja. Tetapi Daud nggak mau lakukan itu.
Katakan di sini, aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Kalimat selanjutnya yang merah, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allah korban bakaran. Dengan apa? Tidak membayar. Hari-hari ini orang senang sekali digratisin ya. Ya Pak ya. Di Purwokerto belum 3 bulan apa ya, sudah buka Starbucks. Dan saya hampir tiap hari di SMS, buy one get one. Kalau bawa SMS ini tunjukkan ke kasir, dapat yang grande, saudara. Ya, tahu gelas yang grande itu cukup besar, dan itu harga satu gelas 65.000. Beli satu 65.000 dapat satu gratis. Siapa yang nggak mau? Tapi saya nggak mau. Karena 60.000 cukup mahal juga buat istri saya. Mending kita ngopi di warung kopi biasa atau bikin kopi di rumah. Artinya hari-hari ini ada banyak orang tertarik untuk hal-hal yang sifatnya gratis dan itu selalu dikawinkan dengan sesuatu yang sudah dibayar dulu. Nggak mungkin dapat gratisannya tanpa membeli yang ditawarkan, ya. So sesungguhnya nggak ada yang sungguh-sungguh gratis. Untuk dapat yang baik satu free, saudara harus sudah bayar harga untuk satu yang ditawar. Jadi Daud ingin membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi dia nggak mau untuk mengambil lahan dari rakyatnya tanpa membayar. Sementara dia punya niat untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dia harus bayar secara penuh, ya. Akhirnya Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Ini yang saya sebut memberi yang terbaik, bukan cuma masalah apa yang kita miliki, tetapi hati yang penuh ketaatan. 2, ada sikap pengorbanan di dalamnya. Nanti di belakang kita akan bahas juga secara lebih detail. Nah, saya kasih catatan, memberi yang terbaik adalah pilihan yang kita ambil untuk menyerahkan apa yang menjadi milik kita, tetapi disertai dengan ucapan syukur. Ayat untuk persembahan semua hafalan ya. Korintus, ada yang hafal? Dapat pulsa 100.000 lagi? Ya. Bawalah persembahanmu kepada Allah ya dengan sukacita, bukan dengan persungutan. Jadi kalau kasih sesuatu kepada Tuhan, dari rumah sudah dipersiapkan dengan senang hati, ya, dengan suatu kebanggaan bisa bawa sesuatu untuk Tuhan, itu menjadi berkat bagi saudara. Bukan dengan, aduh, persembahan lagi. Lihat dompet, sisa segini. Dipilihlah warna yang paling kelabu. Bukan warna Imlek. Untuk cari yang kelabu. Gimana hidup saudara nggak kelabu? Ya. Kalau mau kasih yang warna Imlek, akan membuat hidup saudara cerah. Pemberianmu melambangkan isi hatimu loh saudara. Sorry, ya. Pemberianmu melambangkan isi hatimu. Kalau setiap kali mau memberi persembahan cari yang kelabu, ya hidupmu akan kelabu terus menerus, ya. Sorry, ini kata saya, bukan kata Alkitab. Nah, kita mau belajar memberi yang terbaik itu seberapa banyak sih, ya. Nah, berikut ini kita akan belajar dari seseorang yang sudah dianggap sampah masyarakat, tetapi Alkitab mencatat namanya akan terus disebut ketika Injil diberitakan, yaitu seorang Maria Magdalena. Waktu dia akhirnya datang ke sebuah tempat tanpa diundang, hanya untuk melakukan satu tindakan yang membuat satu rumah itu terkaget-kaget. Kenapa? Karena dia membawa sebuah buli-buli minyak yang sangat mahal. Saya lupa ini berapa cc ya, berapa mili? Berapa? 220. Masih kurang. Karena setengah kati itu 257 mili, hampir 300 mili.
ini kurang, nggak sampai. Dan harga minyak itu kalau dikurskan kurs Purwokerto kemarin ya satu hari kerja dirata-ratakan 100.000 saja, itu sama dengan 300 hari kerja, hampir 1 tahun. Berarti satu buli-buli setengah kaki ini harganya 30 juta. Maria bawa itu ke kaki Yesus, dan saudara tahu dia nggak buka bagus-bagus ya, terus dituangkan dikit-dikit, sering ya, ditaruh di kakinya baru pakai kardusnya. Enggak. Apa yang dilakukan? Dia pecahkan. Harumnya mendadak memenuhi seluruh ruangan. Dan dengan minyak itu dia membasahi kaki Yesus. Dengan rambutnya dia segar sampai menangis. Bukan nyesel karena mahal, bukan. Dia nangis karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya nggak tahu itu hasil kerja berapa tahun. Karena mengumpulkan sampai setengah hati itu bukan perkara mudah. Hasil jerih lelah 300 hari kerja. Alkitab mencatat minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya, sehingga bau minyak itu memenuhi seluruh wilayah. Nah, ya saya kasih catatan pemberian terbaik, termahal, tetapi tanpa disertai cinta juga percuma. Maria melakukannya komplit. Terbaik, tidak ada minyak terbaik di atas narwastu. Termahal, tetapi dikerjakan dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Istri saya sangat mencintai saya, saudara. Tapi sampai hari ini dia nggak pernah minyaki kaki saya. Boro-boro. Apalagi menyeka kaki saya sama rambutnya. Nggak sampai pendek rambutnya. Halo. Maria begitu mengasihi Yesus. Pemberian itu disertai kasih. Sambil terus-menerus menangis, dia kerjakan semua yang harus dia kerjakan. Nah, lompat dari situ kita jadi mengerti seberapa banyak itu bukan masalah bilangan, tetapi tindakan memberi yang terbaik, ya, dan disertai dengan kasih yang benar di hadapan Tuhan. Kita lompat. Yesus belajar memperhatikan waktu orang-orang datang ke bait Allah. Ya, Markus 12:41-44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan, agak iseng juga di Yesus ya. Apa kita mulai persembahan sekarang aja? Ya, ini peti persembahan. Dia duduk, orang datang. Dan Alkitab mencatat yang pertama, banyak orang kaya. Wah, itu gerejanya sehat banget pasti. Karena banyak sekali orang kaya yang memberi dengan jumlah besar. Ya. Zaman dulu mungkin belum ada pecahan nominal kertas, semuanya masih dalam bentuk koin-koinnya pun masih koin ya campuran tembaga dengan tanah liat. Dan kalau orang kaya itu ngasihnya nggak diecer, dikeluarin terus diketek-ketek itu nggak, satu kantongan. Ya. Seret, jadi ngasihnya tuh langsung dilepas, cing gitu ya. Ada suaranya ribut. Dan kita mencatat banyak orang kaya memberi dengan jumlah besar. Tetapi Alkitab nggak mencatat reaksi Yesus terhadap pemberian mereka. Next, ya. Lalu datang siapa? Kenapa ya Alkitab tuh suka sekali pakai janda? Janda Sarfat, ya. Janda yang dibangkitkan anaknya oleh Elia, dan terus masuk ke perjanjian baru. Yang melayani Paulus pun para janda, ya. Dia tuh janda penjual kain ungu. Kali ini janda itu sudah janda miskin lagi, apes bener. Ia memasukkan 2
peser. Seperti itulah kurang lebih gambarnya, yaitu satu duit. Next. Dan itu selesai masukkan, dia masuk, Yesus panggil para murid. Dan dia ngomong kepada semua. Ya seperti saya ngomong kepada saudara. Janda ini yang memasukkan 2 peser. Ya, dia memberi lebih banyak dari semua orang yang lebih dahulu memberi. Cuma 2 peser melebihi pemberian semua yang hadir di situ. Tuhan nggak ngomong 1-2 orang kaya, tetapi semua yang melebihi daripada semua orang yang lain. Hanya 2 peser. Oke, kita masuk ke realita. Kalau itu nominal, apa yang ngomong Yesus bohong. Ya, Pak? Masa 2 peser, cuma 1 duit dibanding 1 orang kaya aja yang 1 kantong jreng, itu aja udah kalah itu. Tapi kok bisa ya? Yesus menyatakan itu melampaui semua. Dan tadi orang kaya ini ada berapa banyak? Banyak. Nah itu. Kalau sudah banyak, ya pasti lebih dari 5, lebih dari 10 kan. Tetapi 1 duit 2 peser bisa melampaui semua yang lain. Jadi sekali lagi saudara, apa yang kita mau pelajari ya setelah Yesus mengatakan itu. Next, sebab mereka semua, katakan semua. Semua. Kita adalah bilangan di antara kata semua itu. Saudara dan saya ada di dalam kata semua. Kitalah yang disindir oleh Tuhan. Kepada kitalah Yesus berkata. Mereka semua, kita semua bisa memberi dari kelimpahan. Apa yang dimaknai kelimpahan? Kita masih punya cadangan. Jadi walaupun saldo kita di bank sisa 100.000 itu tetap cadangan yang kita bawa hari ini kelimpahan. Itu yang Yesus maksud. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, artinya sudah tidak punya cadangan apapun. Seperti janda Sarfat ngomong ke Elia, hari ini aku dan anakku akan mengolah tepung yang tersisa, minyak yang terakhir kami akan makan dan kami akan mati. Nggak ada cadangan sama sekali. Kami sering alami situasi yang sama, nggak punya cadangan apapun. Tetapi itu tidak membuat kami berhenti untuk memberi. Amin. Serius. Ini kesaksian kurang baik. Kurang baiknya apa? Nggak mengajarkan menabung. Karena tabungan kami pun terpakai untuk kebutuhan yang lain, yang lebih penting, yang lebih perlu. Tetapi hati kami tetap percaya segala sesuatu Tuhan akan sediakan. Banyak hamba Tuhan lain nyindir, bodoh. Nggak pinter kau kelola uang. Lalu istri saya ini pencatat ulung. Buku pengeluaran, pemasukan itu dia punya. Apapun dia catat detail, ya. Kayak orang laporan di radio, bawang merah, keriting harganya sekian, bawang putih. Dulu dia mencatat dulu. Artinya kami sangat hati-hati dalam menggunakan uang. Tetapi pada prakteknya, toh akhirnya harus merelakan. Bahkan yang harusnya dicadangkan untuk anak-anak pun harus direlakan. Tetapi semua jemaat Purwokerto yang hadir di sini menjadi saksi bagaimana Allah memelihara hidup kami saat ini. Serius. Ya, kalau kita bisa terus menjadi berkat dalam kekurangan, itu baru yang Allah kehendaki dan yang Allah akan berkati. Bukan dari sekedar kelebihan, pamer, ataupun apa saja, sementara kita masih punya cadangan yang tidak menggetarkan hati kita. Ngasih segini mah, saudara, ngasih 100 juta besar nggak?
tapi tabunganmu 2M, jadinya besar nggak? Ya relatif. Kasih 100.000 besar, tapi saldomu cuma sisa 50.000. Lebih besar pemberianmu dari saldomu. Itu memberi dari kekurangan. Paham ya? Memberi lebih besar dari cadangan yang tersisa. Janda ini bahkan tidak punya apa-apa lagi. Habis. Tuhan bilang, dia memberi dari kekurangan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sama dengan janda Sarfat. Mungkin habis ini dia pulang, dia harus menangis dan nggak ngerti makan apa. Itu yang dialami. Oke, kesimpulan. Next, arti seberapa besar pemberian kita kepada Tuhan? Semua yang terbaik, termahal, minyak marwastu termurni, dan keseluruhan dari kepemilikan yang kita miliki. Itu baru yang disebut terbaik. Ya, nggak sanggup Pak. Kalau kayak gini saya nyerah aja Pak. Saya pindah aja keyakinan lain. Berat jadi orang Kristen. Saudara lihat, kenapa harus kita lakukan semua itu? Karena dia sudah lebih dahulu memberi yang terbaik dalam hidup saudara. Allah jadi manusia. Itu pemberian terbesar yang pernah diterima oleh umat manusia dan yang tidak pernah tergantikan oleh apapun, karena melaluinya tersedia pengampunan dosa. Semua sudah dia lakukan. Masih ada 3 hal kalau kita berbicara tentang ukuran. Yang pertama, ukuran yang bisa kita pakai untuk memberi bagi Tuhan tadi, harus ada rasa sakit. Ini yang disebut berkorban. Ya, C.T. Studd mengatakan, karena Yesus Kristus adalah Allah yang telah mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk dipersembahkan baginya. Saudara jangan merasa berjasa lah kalau melakukan pelayanan buat Tuhan. Harusnya habis-habisan untuk Tuhan pun masih kurang. Halo, habis-habisan untuk Tuhan pun tetap masih kurang. Kenapa? Hidupmu dijamin dalam kekekalan. Amin. Apapun yang kau kerjakan di dunia ini tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Dan saya mengatakan seperti tadi Mas Rodi bilang, dialah yang mendapatkan itu. Tuhanlah yang mendapatkan itu. So jangan hitungan sama Tuhan. Aduh, habis ya, maaf kata, gereja kita di Purwokerto terkenal gereja yang tersibuk di dunia. Jadi saya sangat menghargai teman-teman yang melayani. Dedikasi waktu mereka itu luar biasa. Dan Ibu Rusida sangat tahu, di Purwokerto nggak ada itu namanya pekerja dikasih uang untuk ya honor atau apa, nggak ada. Semuanya volunteer. Kalaupun dapat, hanya pengganti bensin yang dari dulu sampai sekarang nggak berubah, 20.000. Masih benar? Kalau saya salah koreksi loh, nanti tak tegur bendahara. Oh, WL nambah 10 kan? Khusus WL 30.000 ya. Tetapi pemain musik tamborin apapun yang lain hanya dikasih 20.000 pengganti bensin. Kenapa? Itu penghargaan kita, karena kebanyakan anak-anak muda ini kan belum kerja, masih sekolah, masih mahasiswa. Dan kalau sering-sering minta bensin dari papa mamanya, keseringan ke gereja, lama-lama diomei. Kok cepet bener habis bensin? Habis tiap hari ke gereja pada tugas. Nah, gitu kan nggak enak. Pulang yang gereja, kasih, tapi itu pun hanya dapat kapan? Hari Minggu, kalau tugas. Kalau nggak tugas lagi, nggak dijadwal, ya nggak dapat apa-apa. Tetapi sekali lagi mereka mendedikasikan hidupnya karena mereka tahu apa yang mereka lakukan tidak akan pernah cukup untuk mengganti kasih Tuhan. Yang kedua, ukuran yang bisa kita pakai untuk memberi bagi Tuhan, hati yang mengasihi. Masih ingat tadi, ya, Maria menyertakan cinta. William Berkeley berkata, cinta itu bukan cinta kalau apa? Memperhitungkan biaya. Yang benar. Ya. Saya kuliah di Ambon, tapi saya tinggal di Jakarta.
Nah, waktu pacaran dengan ya sekarang istri saya, waktu libur semester ya cintaku berat di ongkos, saudara. Serius, karena tiket pesawat ke Ambon lebih mahal daripada pesawat ke Singapura. Lebih mahal daripada pesawat ke Hong Kong, lebih mahal tiket ke Ambon. Ya akhirnya namanya mahasiswa ya naik kapal aja lah. Tapi kan nggak tahan lama-lama berpisah. Akhirnya zaman itu harus ke wartel. Belum ada HP. Udah gitu harus antri ambil nomor. Orang yang depan ngomongnya lama lagi. Nggak keluar-keluar dari KBU. Anak sekarang nggak tahu KBU ya. Kamar bicara umum. Ya bukan untuk coblosan, bukan. Udah nunggunya malam, kenapa? Karena rate telepon malam sama rate telepon siang lebih murah malam. Ya harus masuk, puter, baru dengar suaranya halo aja dah. Aduh, ya. Saudara, untuk yang kita kasih, kita cintai, kita akan rela memberi yang terbaik. Bahkan kita akan memperjuangkan sampai dapat supaya bisa mendengarkan suaranya tok. Tega, nunggu lama-lama, datang ke wartel malam-malam. Ini yang dia katakan, cinta bukan cinta kalau memperhitungkan biaya. Cinta itu memberikan semua miliknya dan satu-satunya penyesalan adalah bahwa ia tidak mempunyai lebih banyak lagi untuk diberikan. Yang bucin ngerti banget. Karena kita mengasihi seseorang yang ada dalam hidup kita, seperti yang apa dikatakan oleh Filipi, ya, berusaha mencari kepentingan dan menyenangkan orang lain terus-menerus. Itu yang harusnya kita miliki, hati yang penuh dengan kasih, persembahan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Itu yang paling bernilai bagi Tuhan. Ya, next, ini bukan berapa banyak yang kita berikan, tetapi berapa banyak cinta yang akan kita masukkan di dalam sebuah pemberian. Ya, Mother Teresa menyampaikan itu, dia melayani banyak orang dengan penuh kasih dan akhirnya dia sendiri harus rela ya terjangkit berbagai macam penyakit dari orang-orang yang dia layani. Sampai dia sendiri harus dirawat. Selesai dirawat, keluar, dia lakukan lagi hal yang sama berulang kali. Jijik loh melayani orang-orang lepra, kusta, nyenyeh lukanya. Dia layani. Habis itu dia kejangkit. Habis itu dia harus dirawat. Dia sembuh, balik lagi lakukan hal yang sama. Karena itu dia bisa katakan itu. Kenapa? Karena dia sayang, dia mengasihi. Tuhan taruh hati dia untuk melayani mereka. Dan itu nggak bisa dihentikan hanya dengan karena ketularan. Ya ketularannya berobat. Sembuh, balik, lakukan lagi hal yang sama. Terus. Itu yang harusnya menjadi dasar. Kalau ngomong seberapa banyak sih yang harus kita beri bagi Tuhan. Yang terakhir, ukurannya yaitu iman. Seberapa banyak yang bisa kita beri, sebesar iman kita dalam pemberian itu. Ya, keharuman dari tindakan kasih kita kepada Tuhan saat kita memberi akan tersebar luas seperti narwastu yang pecah tadi dan memiliki pengaruh yang apa yang kita gunakan untuk diri kita akan berakhir hari ini juga. Tapi apa yang kita buat untuk orang lain itu akan kekal diceritakan dari generasi ke generasi. Halo, saya ulang. Sebentar pulang dari sini kami mau main-main ke Cirebon nih. Ceritanya mau nyari nasi jamblang. Habis makan nasi jamblang, habis selesai. Tetapi seandainya saya ke Cirebon, beli nasi jamblang, terus saya nggak makan sendiri, ada pengemis di pinggir jalan, saya kasih ke dia. Dia nggak berharap makan nasi jamblang hari ini. Mendadak ada yang kasih. Itu mengubah hati dia. Dan walaupun kita tidak kenal, dia akan bisa ya kebingungan lah melihat ini siapa. Dan mungkin nasinya habis dimakan juga hari itu. Tetapi dia akan pulang ke rumah, dia akan cerita ke istrinya, ke anaknya. Kalau tadi ada seseorang pakai baju kuning datang kasih dia nasi jamblang, dan itu akan jadi terus ingatan bagi istri dan anaknya, dan akan diceritakan terus besok, lusa, dan seterusnya.
Saudara paham maksudnya ya? Apa yang kita buat untuk diri kita akan mati hari ini. Selesai. Nggak ada apa-apanya. Tetapi apa yang kita buat untuk orang lain, itu akan terus hidup. Dan akan jadi cerita dari generasi ke generasi. So, nggak ada patokan nilai pemberian kepada Allah. Ya, selain dimulai yang pertama dengan rasa berkorban. Sakit habis-habisan. Kadang-kadang harus yang mengabaikan kepentingan sendiri. Udahlah, untuk diri sendiri ditunda dulu. Yang penting bisa jadi berkat. Yang kedua tadi, tetap disertai dengan kasih dalam memberi. Ya, saya sering bilang di lampu merah, saudara akan sering kasih pengamen kan? Atau kasih pengemis yang di lampu merah. Tetapi jelas itu pemberian yang tidak disertai dengan apapun juga. Nggak sakit, nggak disertai kasih, ya nggak perlu beriman juga untuk itu. Karena dari apa yang kelebihan, ya koin, uang 1.000, 2.000 yang ada di mobil saudara. Pemberian yang sedekah ala kadarnya, bukan yang dipersiapkan, disengaja. Hari ini kita belajar disiplin, komitmen untuk memberi itu harus disengaja. Bukan sekedar disengaja, dilakukan dengan penuh rasa pengorbanan, penuh kasih, tetapi di dalamnya disertai iman kalau Tuhan tetap sanggup menyediakan apapun yang saudara butuhkan. Saudara tidak akan pernah miskin karena memberi. Tidak akan pernah miskin karena memberi. Ya, sorry, agak keras. Bagian terakhir. Nah, ini semakin jelas. Agak beda ya. Ya, memberi yang terbaik kepada Tuhan tidak identik memberi banyak. Yang penting setia. Kita punya divisi memberkati kota di Purwokerto, itu dimulai 2017 atau 18 saya lupa. Hanya 1-2 kelompok mulai memberi, awalnya hanya dengan ya masing-masing beli nasi bungkus sendiri-sendiri, ya nasi rames, terus bawa ke gereja, kita kumpulkan. Jadi ini dari warung A, ini dari warung B, beda-beda. Sekali waktu saya ingat awal itu cuma rata-rata 50 bungkus. Terus kita mulai bagi ke tukang parkir, pengamen, pengemis di pinggir jalan. Masing-masing beli, dikumpul, baru doa, berjalan sama-sama. Tapi lama-kelamaan mulai ada yang memberanikan diri untuk mengkoordinir, membuat itu semakin baik. Dan seingat saya kita pernah sampai kepada rata-rata per hari Kamis tiap minggu loh saudara ya, waktu itu 200 bungkus. Dan bungkusnya dicetak. Karena ada yang pemerhati lingkungan, nggak mau pakai styrofoam, nggak mau pakai kertas daun. Akhirnya bikinlah kotak yang proper, cantik banget, pakai di ini lagi, sablon memberkati kotak. Dan itu masih jalan sampai hari ini. Dimulai dari hal yang kecil tapi terus menerus dalam kesetiaan. Banyak gereja buat banyak event, Natal, 17 Agustus, Paskah, sekali kasih makan 5.000 orang. Keren ya? Dalam satu momentum, 5.000. Anggaplah kami hanya 100 bungkus. Setahun berapa minggu Bapak Ibu? 52 minggu setahun loh ya. Kita kan bikinnya hanya seminggu sekali. 52 kali 100 berarti berapa? Setahun. Kita mulainya dari 2018, sekarang udah tahun berapa? Dan masih berjalan sampai hari ini. Masih berjalan sampai hari ini. Kalau di total 19, 20, 21, 22, 23, ini mau 24. 6 tahun, 6 kali 5.000, udah berapa bungkus? Bukan masalah kecil sih, tetapi ketaatan
Waktu Tuhan taruh panggilan, taruh hati untuk mengerjakannya dan lakukan dalam kesetiaan. Dan saya mau tanya, ya, ini istri saya sebetulnya bagian dari tim itu, berkekurangan nggak? Dari yang tadinya nggak punya saldo, hanya sumbangan para jemaat, sekarang memberkati kota punya nomor rekening sendiri. Kenapa? Banyak yang mau terlibat, saudara. Dan yang mau terlibat bukan cuma orang Kristen. Begitu ada yang tahu, oh ada kegiatan ini ya di situ, saya boleh nggak nyumbang? Ya boleh. Akhirnya ruang belakang gereja kami itu tempat penyimpanan sembako. Karena yang nyumbang banyak, nggak cuma nyumbang bahan, ada yang tahu-tahu WA ke Bu Elis, Bu saya nggak sempat beli bahan, saya transfer aja ya. Nah gara-gara kebiasaan banyak yang transfer bulanan, dibuka khusus rekening untuk memberkati kota. Bahan tersedia, rupiahnya juga ada. Dari 2018 sampai hari ini itu masih terus berjalan, bahkan bisa memberkati berbagai kegiatan di gereja, nggak cuma bagi-bagi di pinggir jalan. Banyak kegiatan yang lain memberkati kota akhirnya menjadi bagian, ikut memberkati kegiatan gereja. Oke, gambarnya udah bisa dinaikin, Grace? Ini gambar sekolah minggu. Yang tadi. Nah, oke ya, jelas ya. Kadang-kadang kita seperti anak wanita ini yang senang dengan boneka kecil kita, walaupun sudah penuh dengan iler, ya dibawa tidur. Sebagian orang ya begitulah punya kesenangan. Sampai suatu ketika Tuhan mau memberi sesuatu yang jauh lebih besar, baru, dan itu mungkin jauh lebih mahal. Tetapi yang Tuhan ingin kerjakan apa? Dia mau minta dulu yang kecil itu dari kita. Rela nggak kita melepas yang kecil itu? Sudah ada yang besar loh di balik punggungnya yang dia sembunyikan. Sudah ada yang besar. Tetapi dia menunggu kapan engkau siap untuk melepaskan yang selama ini berbuka. Apakah itu kebanggaanmu? Apakah itu, ya ini tidak berbicara hanya kepemilikan harta ya saudara, tetapi semua yang ada dalam hidup kita. Saat kita berani lepas, serahkan kepada Tuhan, maka Dia akan memberi jauh lebih banyak, jauh lebih besar untuk kita bisa terima dan alami. Karena itu hari ini membangun disiplin, ya komitmen kita untuk memberi bukan sebuah tawaran, tapi keharusan. Tawaran atau keharusan? Harusan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Bukan untuk membuat Ibu Rustida jauh lebih kaya. Nggak membuat gereja ini lebih, ya mentereng, pemborosan digunakan hal yang nggak penting. Waktu kita memberi sungguh-sungguh kita tahu Tuhan berkenan, maka Tuhan akan menolong gereja ini akan bertumbuh menjadi berkat, lebih berdampak luas. Amin.